Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam terdiri dari 3 kata, yaitu metodologi, studi, dan Islam. Secara bahasa, metodologi berarti ilmu tentang cara atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Studi berarti kegiatan mempelajari atau meneliti sesuatu. Sedangkan Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Secara istilah, metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas cara, pendekatan, dan metode yang digunakan untuk mempelajari, memahami, dan meneliti ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama secara sistematis dan ilmiah. Tujuan mempelajari metodologi studi Islam adalah agar kita dapat memahami ajaran Islam secara benar, menghindari kesalahpahaman, dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 5 pondasi atau rukun Islam. Islam dibangun di atas 5 pondasi yang disebut rukun Islam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, puasa. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, kesabaran, dan kepedulian sosial. Yang keempat, zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi membersihkan harta, membantu fakir miskin, dan mempererat hubungan sosial. Yang kelima, haji. Haji adalah ibadah ke Baitullah di Mekah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi orang yang mampu secara fisik, ekonomi, dan keamanan. Apakah seseorang tetap muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Jika seseorang tidak mengucapkan dan tidak meyakini syahadat, maka ia tidak dapat disebut sebagai muslim. Namun, jika seseorang sudah bersyahadat tetapi belum melaksanakan sholat, puasa, zakat, atau haji karena kelalaian atau kelemahan iman, mayoritas ulama masih menganggapnya muslim, tetapi ia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Oleh karena itu, seseorang muslim harus berusaha menjalankan seluruh rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mengapa sih seseorang harus percaya kepada Tuhan? Kepercayaan kepada Tuhan dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib diimani dan disembah. Selain itu, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalil akli adalah dalil yang berdasar akal dan logika. Pertama, adanya alam semesta menunjukkan adanya pencipta. Seperti sebuah rumah tidak memiliki adanya tanpa tukang yang membangunnya. Demikian pula alam semesta tidak mungkin ada tanpa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keteraturan alam. Matahari terbit dan terbenam pada waktunya, bumi berputar dengan teratur, dan seluruh sistem alam berjalan dengan sangat rapi. Hal ini menunjukkan adanya pengatur yang maha kuasa. Yang ketiga, manusia memiliki keterbatasan. Manusia tidak dapat menentukan kapan dia lahir, kapan meninggal, atau mengendalikan seluruh peristiwa dalam hidupnya. Ini menunjukkan adanya kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Keempat, fitrah manusia. Pada saat menghadapi bahaya atau kesulitan besar, manusia secara naluriah cenderung memohon pertolongan kepada Tuhan. Ini bertujuan bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan bagian dari fitrah manusia. Berdasarkan dalil nakli dan akli, dapat disimpulkan bahwa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Keimanan kepada Allah menjadi dasar dalam menjalankan seluruh ajaran Islam dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.